Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat Pagi, pagi. Pagi, Pak. Nah, Pak. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Alhamdulillah, kabarnya baik semua. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Ananda Andri supaya dapat memimpin doa. Ya, baik, sebelum kegiatan belajar kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih Ananda Andri yang telah membacakan doa. Semoga pelajaran kita ini hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, Bapak akan cek kehadiran terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir, anak-anakku semuanya? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah. Di sini Bapak ingin menyampaikan, menanyakan, mungkin di antara anak-anakku semuanya ada yang telah mengetahui apa itu iman kepada malaikat. Percaya adanya malaikat, Pak. Ya, ada lagi anak-anakku semuanya? Ya, benar sekali jawaban dari Ananda Opi tadi. Iman kepada malaikat artinya kita percaya kepada malaikat. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menghubungkan fungsi iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Peserta didik dapat menunjukkan cara menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk beramal baik dan menjauhi amal buruk. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat membuat infografis mengenai tugas para malaikat. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita menyimak video yang akan ditayangkan nanti, Bapak terlebih dahulu menyampaikan materi, yaitu yang pertama, pengertian iman kepada malaikat. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Iman kepada malaikat adalah percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada. Keberadaan malaikat bersifat gaib, artinya malaikat tidak bisa dilihat oleh mata kepala. Nah, ini dalil iman kepada malaikat, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Shadaqallahul azim. Artinya hanya miliknya siapa yang di langit dan di bumi. Malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Quran surat Al-Anbiya ayat 19. Jadi anak-anakku semuanya, dalil tentang iman kepada malaikat itu terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya. Berarti kita yakin, percaya bahwa malaikat itu benar-benar ada. Selanjutnya, ini adalah sifat-sifat malaikat yang wajib kita ketahui. Yang pertama, sifat malaikat yaitu malaikat tidak pernah menyombongkan diri. Yang kedua, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak pernah membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak pernah durhaka. Yang kelima, selalu bertasbih. Yang keenam, tidak makan dan minum. Yang ketujuh, tidak berjenis kelamin. Ini adalah sifat-sifat malaikat yang perlu kita ketahui. Kemudian, bagaimana fungsi iman kepada malaikat dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi, iman kepada malaikat mempunyai fungsi terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu
meningkatkan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memotivasi untuk berbuat baik. Yang ketiga, memberikan rasa aman dan optimisme. Yang keempat, meningkatkan kesadaran spiritual. Yang kelima, membangun sifat tawaduk dan ikhlas. Yang keenam, mengajarkan kesabaran dan ketabahan. Dan yang ketujuh, mengingatkan akan. Nah, anak-anakku semuanya, setelah kita mengetahui sifat-sifat malaikat tadi dan fungsi iman kepada malaikat, sekarang kita sampai pula pada nama dan tugas-tugas malaikat. Dalam Al-Quran disebutkan ada 10 malaikat yang kesemua malaikat tersebut mempunyai tugas masing-masing. Yang pertama namanya itu malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, Mikail. Tugas malaikat Mikail mengatur rezeki, menurunkan hujan, dan memelihara makhluk hidup. Yang ketiga, malaikat Israfil. Tugasnya meniup sangkakala pada hari kiamat dan kebangkitan. Yang keempat, malaikat Israel. Tugasnya mencabut nyawa setiap makhluk yang hidup. Dan yang kelima, Mungkar, menanyai manusia di alam kubur mengenai amal perbuatannya. Selanjutnya, Nakir, bertugas bersama Mungkar. Apa tugasnya? Yaitu menanyai manusia di alam kubur. Rakib, malaikat Rakib, tugasnya mencatat amal baik manusia. Malaikat Atid, tugasnya mencatat amal buruk manusia. Malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga. Itulah nama-nama malaikat dan tugas-tugas malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Baiklah, anak-anakku semuanya, sebelum kita lanjutkan materi berikutnya, Bapak akan membagikan kelompok. Yang pertama yaitu Ananda Asmarida, kelompok pertama, Ananda Nia, kelompok pertama juga, dan Ananda Andri. Untuk kelompok 2, Ananda Novita, Ananda Opi, Ananda Linda. Dan kelompok 3, Ananda Irma, dan Ananda Domi. Nah, di sini Bapak akan, jadi Ananda semuanya, tugas ini yang pertama nanti Bapak akan memutar videonya tentang iman kepada malaikat. Jadi Ananda simaklah video tersebut dengan seksama, kemudian kerjakan tugas berikutnya. Apa itu tugasnya? Yang pertama, apa perbuatan baik yang dilakukan anak tersebut di dalam video. Kemudian yang kedua, apa perbuatan buruk yang dilakukan anak tersebut. Yang ketiga, apakah perbuatan anak tersebut dicatat oleh malaikat? Yang keempat, sebutkan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Dan yang kelima, sebutkan fungsi iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kepada anak-anak semuanya, untuk disimak videonya. Pulang ya? Ibu, Dodo kira tidak ada pulang ya? Ibu, Dodo kira tidak ada siapa-siapa. Memangnya kalau ibu tidak ada, Dodo akan berbuat seenaknya ya? Ibu kerja. Astagfirullah, Dodo kenapa tasnya dilempar seperti itu? Maaf Bu, Dodo salah. Bu, Dodo. Jadi itulah video cuplikan video tersebut. Kemudian
sesuai dengan tugas yang Bapak sampaikan tadi kepada setiap kelompok. Silakan untuk dikerjakan. Bapak tunggu untuk kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusi tentang video yang ditayangkan tadi. Bapak tunggu. Sudah selesai anak-anakku semuanya? Sudah, Pak. Nah, Sudah, kalau Pak. sudah, kita mulai dari kelompok 3 dulu. Sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, ada beberapa orang kelompok 3, yaitu Ananda Irma dan Ananda Domi. Kemudian kelompok 2 tadi, Ananda Nopita, Ananda Opi, Ananda Linda. Kemudian yang kelompok yang pertama, Ananda Asmarida dan Ananda Nia beserta Andri. Nah, untuk kelompok pertama, tolong Ananda presentasikan dengan persoalan yang telah Bapak sampaikan tadi. Apa tugas-tugas malaikat kepada kelompok 1? Bapak persilahkan. Baiklah, adapun kesimpulan atau hasil diskusi kami dari kelompok 1 yaitu mengenai tugas-tugas malaikat. Yang pertama itu malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu, malaikat Mikail bertugas menurunkan hujan atau mengatur rezeki, malaikat Israfil itu bertugas meniup sangkakala. Malaikat Israel itu bertugas mencabut nyawa. Malaikat Mungkar menanyai manusia di alam kubur mengenai amal perbuatannya. Kemudian malaikat Nakir juga menanyai manusia di dalam kubur. Kemudian malaikat Raqib itu bertugas mencatat amal baik, malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk, malaikat Ridwan menjaga pintu surga, dan yang terakhir tugas dari malaikat Malik adalah menjaga pintu neraka. Kami rasa itulah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Terima kasih. Memaparkan hasil diskusinya. Selanjutnya kita beranjak ke kelompok 2, yang mana pertanyaan tadi, bagaimana fungsi iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Kepada Ananda yang tergabung dalam kelompok 2 untuk menyampaikan jawaban dari hasil diskusinya. Kepada Ananda Nopita, Ananda Opi, dan Ananda Linda, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami presentasikan hasil kesimpulan dari kelompok 2, bahwasannya fungsi iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari, iman dan optimisme. Yang keempat, meningkatkan kesadaran spiritual. Yang kelima, membangun sifat tawaduk dan ikhlas. Yang keenam, mengajarkan kesabaran dan ketabahan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mengingatkan kematian dan kehidupan akhirat. Itu kesimpulan dari kelompok kami, Pak. Terima kasih. Nah, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kedua kelompok tadi yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, terima kasih. Sebelum pelajaran ini kita tutup, marilah kita simpulkan bersama-sama tentang materi yang telah kita pelajari tadi, yang sudah kita bahas. Yang pertama, iman kepada malaikat adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa ada makhluk lain yang diciptakan oleh Allah yang namanya malaikat. Yang kedua, fungsi iman kepada malaikat yang pertama yaitu meningkatkan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah serta mengingatkan kita akan kematian dan kehidupan di akhirat kelak. Demikian pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.